Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita masih membahas tentang bab yang sama, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang utamanya kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian siapkan buku kalian dan alat tulis, dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, di sini ada gambar. Kalian amati, ini adalah alat yang digunakan untuk bisa mengamati di dalam laut. Nah, ini adalah kapal selam. Bagaimana kapal selam ini bisa beroperasi sehingga tidak tenggelam di dalam lautan? Kira-kira seperti apa? Coba kalian tentukan jawaban kalian. Oke, jadi dia memiliki sistem dan menerapkan hukum Archimedes dalam teknisnya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Jadi jika ada sebuah benda, kemudian diukur beratnya, ini misalkan ada mahkota, menunjukkan skala seperti ini, dan benda yang sama dia dimasukkan ke dalam air, ternyata berat bendanya berkurang. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan berat dari benda ini bisa berkurang? Oke, jadi yang membedakan adalah karena air ini mengurangi berat dari bendanya. Dengan cara seperti apa air ini bisa mengurangi? Akan kita bahas setelah ini. Jadi, kalau ada benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda ini selain dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah atau W, dia juga punya atau mengalami gaya apung oleh zat cair tersebut yang arahnya berlawanan, yaitu ke arah atas. Nah, adanya gaya apung ini yang mengakibatkan berat benda ketika berada di dalam zat cair akan berkurang karena W dan FA arahnya berlawanan. Nah, FA itu adalah gaya angkat ke atas atau disebut gaya apung, satuannya Newton. W itu adalah berat benda, satuannya juga Newton. Jadi adanya gaya apung inilah yang menyebabkan si mahkota ketika berada dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan. Ilmuwan ini menyatakan bahwa dari hasil penemuannya, benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya gaya apung tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi besarnya gaya apung itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi ketika ada benda yang tercelup ke dalam zat cair, maka ada volume tertentu dari zat cair itu yang terpindahkan. Nah, beratnya itu sama dengan gaya apung. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi FA atau gaya apung itu sama dengan WCP atau W zat cair yang terpindahkan. Jadi besarnya sama. Kemudian FA itu sama dengan WBU. BU itu adalah berat benda ketika di udara dikurangi dengan WBA. WBA itu adalah berat benda ketika berada di dalam cairan. Nah, selain itu, untuk menentukan FA juga bisa menggunakan rumus FA sama dengan rho C, massa jenis zat cair, dikali G
percepatan gravitasi dikali VCP, volume zat cair yang pindah. Jadi bisa menggunakan 3 rumus ini. Dari hukum Archimedes ini kita bisa menentukan 3 keadaan benda ketika berada di dalam zat cair. Jadi ada benda yang mengapung, jadi dia dekat dengan permukaan. Kemudian melayang ini dia berada di tengah-tengah zat cair dan berada dalam posisi tenggelam. Jadi kalau tenggelam dia berada menempel di dasar zat cair tersebut. Nah, apa yang membedakan ketiganya? Jadi benda itu bisa mengapung kalau massa jenis benda ρ B itu lebih kecil dari massa jenis zat cair ρ C. Benda bisa melayang berada di dalam zat cair, syaratnya ρ B atau massa jenis benda harus sama dengan ρ C, massa jenis zat cair. Sedangkan untuk tenggelam, syaratnya ρ B atau massa jenis benda harus lebih besar dari ρ C atau massa jenis zat cair. Jadi itu yang membedakan. Hukum Archimedes ini diterapkan di beberapa alat. Contohnya adalah kapal laut. Jadi kapal laut ini terbuat dari bahan baja. Kenapa dia bisa mengapung di atas air laut? Padahal kalau kita lihat baja itu dia di dalam air sifatnya tenggelam. Kenapa kalau dia dibuat kapal tidak tenggelam? Nah, ini karena dia menerapkan hukum Archimedes. Jadi kapal ini dia memiliki lambung kapal yang berisi udara. Jadi walaupun berasal dari bahan logam, dia tidak akan tenggelam berada di atas laut. Penerapan yang lainnya. Nah, ini seperti yang sudah kita lihat tadi di awal. Contohnya saya kasih gambar yaitu kapal selam. Jadi bagaimana kapal selam itu bisa menyelam di tengah lautan tanpa tenggelam. Jadi dia bisa naik, bisa turun ke lautan sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Karena pada kapal selam dia punya yang namanya tangki udara yang bertekanan. Kemudian ada katupnya. Nah, ketika katup ini dibuka, maka air bisa masuk ke dalam tangki yang berudara tadi, sehingga kapal selam akan tenggelam atau melayang di dalam perairan sesuai dengan keinginan. Kemudian ketika kapal selam ini ingin dinaikkan, maka katup udaranya yang bertekanan tinggi, ya, tangki bertekanan tinggi ini harus dikeluarkan udaranya sehingga udaranya menekan air yang berada di dalam tangki sehingga airnya keluar, maka menyebabkan kapal selam naik ke permukaan. Jadi seperti itu untuk prinsip dari kapal selam. Jadi dia menerapkan hukum Archimedes. Contoh lain penerapannya. Nah, ini adalah jembatan ponton. Jembatan ponton. Jadi jembatan ini terdiri dari semacam tabung-tabung. Nah, ini tabung-tabungnya berisi udara. Karena dia tabung-tabungnya berisi udara, maka bisa terapung di atas di permukaan perairan. Nah, ini dimanfaatkan untuk membuat jembatan.
Contoh soal untuk hukum Archimedes. Ada sebuah bola pejal ditimbang di udara, beratnya 50 Newton. Ketika bola tersebut ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 45 Newton. Berapa gaya ke atas yang diterima benda tersebut dan volume benda pejal tersebut? Jadi dari soal ini bisa kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ketika di udara, dia memiliki berat 50 Newton. Ketika di dalam air, dia memiliki berat 45 Newton. Untuk pembahasannya, jadi dari soal tersebut dapat kita ketahui ada nilai W, benda di udara WBU 50 Newton, dan WBA, benda di dalam air 45 Newton. Yang ditanyakan ada FA atau gaya apung dan VCP, yaitu volume air yang pindah atau cairan yang pindah. Kemudian kita menggunakan rumus FA sama dengan WBU minus WBA. Kita masukkan angkanya, ketemu FA sama dengan 5 Newton. Jadi gaya apung yang dialami oleh benda pejal tersebut adalah sebesar 5 Newton. Kemudian untuk mencari nilai VCP kita menggunakan persamaan FA sama dengan rho C dikali G dikali VCP. Kita masukkan dulu angkanya, FA 5 Newton sama dengan rho CP 1000 kg per meter kubik. Jadi untuk air dia memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik dikali G. G ini adalah percepatan gravitasi di bumi, nilainya 10 meter per sekon kuadrat, dan dikali VCP. Tetap ditulis VCP karena dia yang mau kita cari nilainya. Nah, dari persamaan di atas kita bisa memperoleh VCP dengan menghitung 5 dibagi 1000 dikali 10, sehingga ketemu nilai VCP sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Jadi volume benda pejal tersebut adalah sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Jadi sekian untuk pembelajaran kita di hukum Archimedes. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.